Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi. Uni akan berbagi satu resep dengan menggunakan ikan tongkol. Jadi ikuti terus tayangan ini. Selamat menonton dan happy cooking. Nah, di sini Uni pakai yaitu 500 gram ikan tongkol hitam atau ikan sisia. Kalau orang Minang bilang itu ikan sisia. Jadi boleh pakai ikan lain sih, nggak harus wajib ikan tongkol, boleh ikan laut ataupun ikan sungai. Nanti yang kita perlukan 4 siung bawang putih, boleh digeprek, boleh dihaluskan atau dicincang halus atau kasar. Nanti siapkan wajan, lalu tuangkan ikan yang telah dipotong dan dicuci bersih. Selanjutnya teman-teman tambahkan air patokannya sampai terendam semuanya. Lalu tambahkan bawang putih yang digeprek atau dihaluskan. Lalu di sini tambahkan juga, jika suka boleh tambahkan kaldu bubuk secukupnya aja dan juga garam. Lalu setelah itu teman-teman bisa rebus kurang lebih 20 sampai 30 menit hingga nanti daging ikannya empuk. Nah, kalau udah sekitar 20-30 menit, nanti teman-teman bisa tiriskan ikannya. Nah, di sini buat yang nggak mau ikannya digoreng dulu, teman-teman lewati langkah ini. Nanti boleh diberi jeruk nipis ikannya sama garam lalu diamkan. Selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan juga, di sini yang Uni pakai daun kemangi. Jadi yang nggak punya daun kemangi atau nggak suka boleh di skip aja atau ganti dengan daun pucuk singkong atau yang lain, kacang panjang atau apa aja yang menurut teman-teman cocok. Nanti siangi hingga semua daun kemanginya, lalu nanti bisa dicuci bersih dulu, lalu teman-teman sisihkan daun kemanginya jika yang pakai. Selanjutnya di sini Uni pakai di sini 250 gram tahu. Jadi boleh pakai tempe atau pakai kentang atau pakai yang lain. Lalu tambahkan sedikit aja garam. Lalu ini boleh teman-teman diamkan dulu selama proses memasak aja. Selanjutnya kita siapkan bumbu yang perlu dihaluskan, yaitu cabai merah keriting, boleh sesuaikan dengan selera. Lalu juga di sini jika suka boleh tambahkan rawit secukupnya. Lalu selanjutnya juga di sini bawang merah dan juga 1 batang serai. Selanjutnya juga di sini yang dipakai kunyit sedikit aja. Jadi boleh pakai kunyit bubuk atau kunyit utuh. Selanjutnya 2 butir kemiri, ini boleh pakai boleh enggak. Lalu setengah ruas jahe dan Uni pakai 4 siung bawang putih ukuran besar atau boleh pakai 5 yang ukuran agak kecil. Dan 1 ruas lengkuas. Jadi nanti ini semua teman-teman bisa potong dulu, lalu teman-teman nanti bisa blender. Nah, di sini Uni duluan blender kecuali cabai. Jadi cabenya nanti terakhir karena ini muatan blendernya juga nggak banyak. Nanti tambahkan minyak dan garam secukupnya. Nanti kalau udah halus, yang kita blender bumbu-bumbu tadi nanti pisahkan dulu. Jadi biarkan nanti setelah kita menghaluskan bumbu ini, haluskan lagi cabai merah dan cabai rawitnya jika pakai rawit. Lalu tambahkan juga sedikit aja garam. Di sini Uni selalu menggunakan sedikit garam agar nanti warna bumbu halusnya bagus. Lalu boleh dihaluskan dengan teksturnya sesuai dengan selera teman-teman aja. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya dan goreng tahu hingga matang atau kulitnya berubah kecoklatan atau sesuai selera aja digorengnya. Lalu selanjutnya boleh teman-teman goreng ikan yang telah kita tiriskan atau rebus tadi. Jadi buat yang nggak digoreng dulu, teman-teman nggak usah ikuti langkah ini. Nanti boleh sesekali teman-teman aduk. Nah, kalau udah seperti ini kita menggorengnya tidak sampai yang kering banget agar nanti bumbunya gampang meresap. Nanti setelah ini teman-teman bisa tiriskan ikannya. Selanjutnya bisa tumis dulu bumbu yang telah kita blender tadi semuanya, baik cabai dan juga bumbu lainnya. Nanti teman-teman bisa aduk ini, gunakan api sedang cenderung kecil aja kalau untuk menumis-numis bumbu ini agar matangnya merata dan hasilnya juga nanti bagus, tidak gampang hangus. Selanjutnya tambahkan juga di sini 2 lembar daun salam.
Lalu kurang lebih yang Uni pakai ini 5 sampai 6 lembar daun jeruk yang disuir-suir atau boleh pakai utuh atau boleh teman-teman iris halus. Nanti aduk semua ini hingga nanti agak berubah nanti warnanya, lalu tambahkan jika suka boleh tambahkan rawit utuh lagi buat yang pecinta pedas. Lalu tambahkan juga di sini kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Dan kurang lebih yang Uni pakai ini 300 ml air karena Uni pakai kepala ikan jadi agak besar, jadi menyesuaikan ya kalau ukuran takaran ininya airnya itu menyesuaikan dengan bahan yang kita pakai gitu. Nah juga setelah itu masukkan juga tahunya juga sekaligus dan juga ikannya setelah air masuk. Nanti masak dengan api sedang cenderung kecil lagi, biarkan mendidih seperti ini. Lalu di sini tambahkan juga 1 buah tomat ukuran sedang atau kecil dan tambahkan juga daun bawang yang telah dipotong-potong, 1 batang daun bawang. Boleh potong sesuai selera aja di sini. Nanti teman-teman bisa masak ini hingga bumbunya meresap dan juga biasanya airnya lebih menyusut dari sebelumnya dan semuanya matang juga. Jadi nanti teman-teman di sini juga bisa koreksi rasa dulu setelah mulai menyusut airnya untuk memastikan jika kurang garam boleh tambahkan garam atau yang suka pakai kaldu bubuk lain atau tambahkan gula pasir silakan tambahkan juga di sini. Nah, kalau udah pas silakan nanti teman-teman matikan apinya lalu tambahkan daun kemangi buat yang pakai daun kemangi. Karena daun kemangi ini kena panas saja dia udah layu, jadi kita nggak perlu lagi nanti menghidupkan api kompor setelah daun kemangi masuk. Jadi boleh aja sih pakai api kecil, jika mau meresap dulu kemanginya silakan aja. Nanti teman-teman bisa aduk semua hingga daun kemanginya layu dan biarkan dulu sedikit bumbunya meresap. Nah kalau udah teman-teman tinggal nanti sajikan di piring saji. Nah seperti yang teman-teman lihat begini hasilnya. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah dan juga bermanfaat. Terima kasih juga telah menonton. Dan juga jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Sampai ketemu lagi atau jumpa lagi dengan resep yang berbeda nantinya. Dan assalamualaikum.